Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Haris Prianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, di video kali ini kalian bisa lihat sendiri ada anakan bajing kelapa Ane yang baru saja menetas. Nah, karena lebih tepatnya itu dia tuh menetas subuh-subuh bro. Ya, sorry bro, maksud Ane bukan menetas tapi melahirkan. Sorry ya bro. Nah, jadi bajing kelapa Ane ini melahirkan sekitar subuh. Perkiraan Ane. Kapan? Kok gua agak tahu. Karena pada saat subuh-subuh itu Ane itu mendengar ada suara bunyi teriakan anak bajing, cit cit cit, seperti anak ayam gitu, cuman ini bro, cuman agak kenceng. Suaranya seperti anak ayam tapi agak kenceng. Nah, itu pas Ane bangun sholat subuh, cuman Ane nggak cek, Ane pikir paling suara burung, Ane kirain burung, anak-anak burung ya kan. Burung Ane kan juga kadang kalau subuh tuh suaranya juga agak-agak nanggung, cit 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 gitu-gitu doang. Nah, cuman Ane pada saat subuh itu mikir, wah ini kayak bajing lahiran kali ya. Nah, seperti itu, cuman Ane nggak terlalu hiraukan. Nah, ternyata pas Ane pagi-paginya itu sekitar jam 6-an itu, jam 6 atau jam 6 lah atau setengah 7, Ane cek itu ternyata bener. Nah, ternyata bener. Jadi dia tuh udah lahiran bro, dan anaknya 2, dan ini dia lagi proses proses menyusui bro. Nah, dan Ane pisah nih bro sekarang. Sebelumnya itu dia tuh Ane gabung karena kehamilannya itu Ane prediksi mungkin masih ada seminggu lagi ataupun 2 minggu lagi. Ternyata dia udah melahirkan sekarang. Nah, pada saat itu nih tadi anaknya ini dibuat mainan sama teman-teman yang lain, tapi untungnya si induknya ini adalah jagoan di kandang bro. Nah, tuh dia keluar lagi tuh. Ari-arinya baru keluar bro. Nah, kalian bisa lihat bro. Nah, ini dia masih tahap pembersihan ari-ari. Jadi ari-arinya tuh baru keluar, dan ketika ari-arinya keluar ini bro, itu langsung dimakan sama induknya bro ya. Dan si anaknya juga lagi nyusu, kalian bisa lihat. Nah, jadi ari-arinya ini baru saja keluar bro. Jadi keluarnya belakangan dan langsung dimakan oleh si anaknya, oleh si ibunya ari-arinya tuh. Kalian bisa lihat ari-arinya. Jadi dia tuh kayak semacam lendir gitu ya bro, no. Dan dimakan. Nah tuh kalian lihat dari samping. Semoga kalian bisa ngeliatnya ya bro, karena ini momen langka bro. Bisa memvideokan bajing kelapa yang sedang lahiran itu momen langka ya, walaupun nggak pada saat pas lahirannya, tapi kalian masih bisa lah beberapa jam setelah lahiran masih bisa Ane record seperti ini. Nah, itu ari-arinya juga baru keluar. Nah, dan lagi dimakan oleh induknya. Jadi ari-arinya itu emang dimakan lagi oleh induknya, mungkin buat tenaga si induknya bro. Itu udah hukum alamnya lah bro, udah kebiasaan dia di alam liarnya seperti itu. Nah, jadi buat kalian-kalian kalau emang bajing kelapanya itu sekiranya udah mulai hamil besar ya, kalau bisa sih emang dari jauh-jauh hari dipisah aja bro, supaya si teman-temannya itu atau si jantannya itu nggak mengganggu si betinanya untuk menyusui ataupun untuk mengurus si anaknya. Kadang kan di tempat-annya ada beberapa gelodok gitu ya bro, buat tempat dia tidur. Nah, ini tadinya terpisah bro, antara gelodok satu dan gelodok lainnya tuh anaknya nih lihat kok terpisah. Nah, lalu si induknya ini mencoba untuk mengambil anaknya yang sedang dimainin atau dikerubutin sama temen-temennya. Nah, temen-temennya itu sama dia diserang lah, digigit-gigitin supaya nggak mendekati si anaknya. Akhirnya diamankanlah di glodok, dijadiin satu. Nah, glodok itu Ane keluarin, Ane pindahin ke kandang sampingnya supaya si induknya ini bisa fokus ataupun bisa aman lah. Jadi dia tuh nggak terlalu khawatir, karena ketika dia digabung itu dalam satu glodok oleh teman-temannya ini, ketika si induknya ini sedang pergi keluar ataupun sedang makan di bawah, nah teman-temannya ini suka masuk ke dalam glodok, suka mungkin melihat anaknya, tapi si induknya ini merasa
nggak tenang. Jadi si diusir-usir lah itu lagi, si temen-temennya diusir dari glodok supaya tidak mengganggu anaknya. Tapi kalau udah dipisah seperti ini dia jadi tenang bro, maupun ditinggal keluar glodok ataupun ditinggal makan, dia tetap bisa tenang kalau anaknya itu aman-aman aja, nggak diganggu oleh temen-temennya. Karena kalau sampai diganggu itu juga fatal bro. Aneh pengalaman juga dulu waktu pas pertama kali dia juga lahiran itu, dia tuh anaknya itu nyampe digigit, bahkan nyampe cacat bro, kakinya itu nyampe digigitin. Mungkin dianggapnya makanan kali bro ya, dianggap temen-temennya makanan, dianggapnya seperti jangkrik ya, atau ulat Hongkong, jadi digigitin nyampe cacat jarinya. Nah tapi sekarang alhamdulillah kalian bisa lihat sendiri kondisinya normal, ada 2 ekor bro. Untuk kelaminnya Aneh juga belum tahu ya, kalian mungkin bisa tebak aja di kolom komentar apakah ini jantan atau betina, atau jantan dua-duanya atau betina dua-duanya, atau jantan dan betina. Kalian bisa tulis di kolom komentar nanti, siapa tahu aja tebakan kalian benar dan mungkin ada sedikit hadiah kecil. Oke bro, jadi buat teman-teman kalau seandainya baik yang nanya, bang itu dipisah nggak bang kalau bajingnya udah lahiran? Dipisah bro. Padahal ini sebenarnya video kedua Aneh ya bro yang Aneh menjelaskan tentang hal ini. Jadi si bajing kelapa ini nih udah melahirkan berkali-kali bro sebenarnya. Nah ini lahiran yang ketiga atau keempat lah, nggak salah nih kalau untuk bajing yang ini. Nah sebelumnya dia tuh udah melahirkan anaknya. Nah anaknya ini Aneh pelihara bro sampai gede. Nah ternyata anaknya ini yang sekarang ini justru malah menghamili si ibunya ini. Nah jadi seperti itu. Nah jadi beberapa pertanyaan juga teman-teman di kolom komentar, bang kalau seandainya bajing kelapa satu sarang, misalnya adik dan kakak gitu ya, misalnya satu sarang dalam satu indukan gitu kan anakannya, nah itu dipelihara kira-kira bisa kawin gak bang, bisa beranak nggak? Ya bisa aja bro, yang penting itu udah masuk usia kehamilan. Sama aja kayak manusia itu ketika dia udah masuk usia balik atau menstruasi bagian cewek itu kan, walaupun kakak beradik dia tetap bisa beranak pinak seperti itu, ataupun anak dengan ibu dia tetap bisa beranak pinak ya, walaupun nanti mungkin ada kecacatan apa resiko itu, karena di dalam agama itu juga dilarang bro. Tapi kalau di dalam dunia binatang seperti ini Aneh juga kurang tahu ini binatang Aneh ini. Nah, pas Aneh gabung dia sama anaknya, nah itu ternyata anaknya itu yang udah dewasa itu yang menghamili ibunya, sehingga sekarang ibunya ini malah justru melahirkan lagi kesekian kalinya. Nah begitu bro. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan-pertanyaan seputar hal itu, silakan simak video Aneh ini ya, semoga ini memberikan jawaban buat teman-teman. Kan kadang juga ada orang yang bertanya-tanya, bang itu apakah harus beda indukan supaya bisa hamil? Nah seperti itu. Dan ada yang juga tanya, bang ini bajing Aneh kayaknya satu sarang bang, kayaknya nggak bisa hamil. Nah itu juga salah bro. Bahkan ini aja Aneh anak dan ibu aja bisa hamil lagi, atau bahkan nanti adik dan kakak pun juga bisa hamil. Yang penting dia udah masuk masa pembuahan atau sudah masuk masa reproduksi. Seperti itu. Buat temen-temen yang sekiranya mungkin belum beranak pinak, sabar aja, tungguin aja bro. Emang kalau dari kecil prosesnya agak lama, dia bisa setahun sampai 2 tahun. Dia tuh harus menunggu supaya si bajing ini sama-sama saling mengasihi, sama-sama saling jodoh, sama-sama saling menyukai, baru dia bisa terjadi sebuah perkawinan. Tapi kalau emang nggak jodoh emang agak susah. Contoh-contohnya nggak jodoh tuh dia tuh akan berantem terus bro. Jadi ketika di dalam satu kandang tuh dia nggak akur, dia berantem mulu, bahkan sampai berdarah-darah. Nah itu berarti dia nggak jodoh seperti itu. Nah buat teman-teman kalau ingin menjodohkan bajing itu gimana bang enaknya? Ya enaknya kalian beli bajing itu sepasang dari kecil, yang jantan dan betina. Nah sepasang dari kecil kan dia akan akur terus tuh, karena dari baunya itu dia sudah saling mengenal. Dari baunya sejak kecil dia akan akur. Karena kalau bajing kelapa dari gede itu biasanya nih, kalau dijodohkan itu dari baunya itu dia udah, karena nggak mengenal jadi justru malah berantem. Ya walaupun ada caranya supaya dia tuh nggak berantem. Nah itu ada metodenya supaya mereka tuh ada masa-masa perkenalan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke kandang, dalam satu kandang. Dan itu juga Aneh udah pernah bahas bro di video-video sebelumnya. Kalian tinggal buka aja bro di playlist
playlist video aneh bro, itu yang berjudul Bajing Kelapa Full. Nah, kalian bisa temukan tips dan trik di situ bagaimana cara menjinakkan bajing, merawat anak bajing, merawat si bajing itu nyampe dewasa. Itu banyak tips-tipsnya bro. Jadi kalian tuh udah nggak perlu susah-susah lagi seperti zaman aneh dulu bro. Itu zaman aneh dulu waktu aneh masih kecil udah melihara bajing, itu udah jarang informasi-informasi seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat dan kalian bisa pelajari di video aneh ini. Semoga video aneh ini bermanfaat buat kalian-kalian yang pencinta bajing kelapa. Semoga kita lestarikan supaya bajing kelapa ini juga menjadi hewan peliharaan yang eksotik bro. Semoga dia juga ya impian aneh mah nggak muluk-muluk bro, cuma pengen bajing kelapa ini seperti halnya kucing yang akan berada di sekeliling kita gitu bro, bisa kita kasih makan dan nggak takut-takut mendekat dengan kita. Jadi karakternya mereka tuh jadi berubah menjadi karakter yang jinak ya, yang bersahabat dengan manusia, bisa ditemukan di mana saja ya. Walaupun ada beberapa anggapan bahwa bajing ini adalah bajing hama, tapi seenggaknya kalau kita udah rawat dia dengan karakter yang jinak ya, kemungkinan dia juga akan jadi hewan peliharaan yang mudah ditemui di sekeliling kita bro, seperti halnya kucing, musang, dan juga mungkin anjing, seperti halnya sugar glider, seperti itu. Jadi bajing kelapa ini akan lebih familiar sebagai hewan peliharaan. Dan nanti juga petani-petani kelapa yang sering dirusak oleh bajing bisa ditangkapin bajingnya buat dijual. Oke bro, jadi harganya juga jadi lebih tinggi lagi buat keuntungan mereka. Akhir kata Anda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.